Setiap bait dari bait burdah itu kata Imam Bajuri dan kata ulama-ulama ahlus sir mengandung khasiyah. Setiap satu, mulai dari amin tadzakur sampai akhir. Kan dibahas satu-satu itu. Yang ini yang paling dahsyatnya wal habibul ladzi. Udah nggak ada yang lebih dari itu. Kalau saya punya istilah, kalau qalbul Quran itu Yasin, qalbul burdah wal habibul ladzi, itu pendapat saya. Itu sudah hatinya burdah. Anda pasti dengar ada wali namanya Mbah Mangli almarhum. Daerah mana itu? Iya, mana? Magelang, Mbah Mangli Magelang itu, keramat. Itu mengambil ijazah, beliau thariqahnya Syatoriyah, setahu saya, entah barangkali keliru, ini ada yang dekat. Setahu saya Syatoriyah, tapi mengambil ijazah thariqah alawiyah, beat tuh Ustadzul Imam itu. Malah waktu ini saya riwayat, saya dengar dari Ki Afif Jepara almarhum. Malah waktu beliau beat, beliau itu punya kebiasaan, kan majdzub itu, selain keramat, alim, wali, jadzab itu Mbah Mangli itu. Itu kalau sudah berguru, kalau pulang mundur sambil manggul sandal. Jadi habis beat sama Ustadzul Imam di Bukhari itu ceritanya jalannya mundur sambil sandalnya ditaruh atas. Karena ta'zim, sebab beliau sudah berbeat ke Ustadzul Imam. Wah, itu azim itu orang. Sesampai beliau di Mangli, tidak lama setelah itu ngirim hadiah ke Ustadzul Imam. Kirim hadiah ukiran Jepara itu. Ini kan kasyaf ini, kayak Mangli ini hadiah kasyaf. Yang dikirim apa? Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haula minal ahwal muqtahimi huwal habib turja syafa'atuhu likulli haula minal هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال sama Ustadzul Imam disuruh dipasang di rumah depan. Sampai sekarang masih ada itu. Anda masuk ke rumah Habib Muhammad, pasti ada itu. Ukiran Hul Habibul Ladzi itu dari Mbah Mangli. Wallahu alam. Apa yang beliau rasakan, kok yang beliau kirim itu. Faedahnya Huwal Habibul Ladzi, kembali ke ceritanya Mbah Wahab Nahdlatul Ulama tadi itu. Waktu Mbah Wahab masih Kiai Wahab Hasbullah, panggilan akrabnya Mbah Wahab, masih dakwah, masih WNU, masih ajib zaman beliau itu. Tuh kadang-kadang mau dakwahnya ke Presiden Bung Karno. Dia punya permintaan ini. Mau disampaikan ke Presiden Soekarno. Ini kan hebat ini. Sekali dakwah ke Presiden, kalau dilaksanakan seluruh Indonesia. Jadi beliau pesan ke santri-santrinya itu. Yang mimpin gurunya Latif ini, Mbah Wahab. Jangan berhenti baca wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwal muqtahimi sampai saya sowan ke Bung Karno selesai. Jadi itu santri baca terus itu. Niatkan supaya apa yang saya minta ke Presiden diterima. Udah baca, udah tanpa hitungan terus. Tapi kalau pulang dari sana, kata beliau, alhamdulillah permintaan saya diterima oleh Bung Karno. Ini hebat, mandi. Kalau cara kata orang Jawa ini katanya Mbah Wahab ini mandi tenan nih. Ini orang sini ngerti bahasa Jawa Timur nggak? Nggak paham ya? Mandi itu bukan mandi adus duduk, mandi mujarab, mandi tenan mujarab. Jadi kiai-kiai NU yang dulu ini cerita dulu, sekarang saya no comment. Ini cerita dulu. Kiai-kiai NU kuno itu saya kagumi. Punya prinsip kalau ke gurunya itu bahasa Jawa sana ini sopo sing tetep
mantep madep bakal keanggep. Itu dipegang betul sama kiai-kiai kuno itu. Sopo sing tetep mantep bakal keanggep. Siapa-siapa yang kenceng pegangan ke guru, setahun gak diakui, 2 tahun gak, lama-lama pasti diakui. Itu dipegang kuat. Kewirit ya begitu. Baca sekali nggak mujarab, 10, 100, kok belum 1000, 10.000, pasti akan muncul bakal keanggap. Itu pegangannya kiai-kiai NU dulu. Boleh kita tiru. Saya juga ada ijazah banyak isnad saya ke masyayikh Nahdlatul Ulama yang kuno-kuno, ke Mbah Khalil, banyak saya ke Mbah Hashim, ke Mbah Wahab. Kembali ke Mbah Wahab. Menurut riwayat Mbah Jamal, murid Mbah Wahab, dibacanya berapa kali? 100 ya. Dibaca 100 kali untuk hajat, atau tadi kalau ada hajat terus dibaca, jangan berhenti. Itu satu riwayat. Ustadzul Imam, Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilbagi, kalau ada hajat beliau baca tanpa hitungan, kadang 3, kadang 7, tapi khusyuk. Ini saya ceritakan ya, ada orang soleh di sini, nggak apa-apa, dia malu sedikit. Ini Habib Alwi ini cerita ke saya. Pernah satu waktu dia nggak punya duit sama istrinya di rumahnya. Saya buka, ini keramat loh ini. Keramatnya sesuai badannya, keramat ini. Iya keramat ini. Dia nggak punya duit. Ditelepon cerita ke saya, Beb ini ada cerita. Saya nggak punya duit. Terus istri saya ajak duduk baca. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin min al-ahwali mub. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال هو الحبيب الذي ترجى لكل هول من الأهوال. Terus selesai baca katanya ada tamu bawa amplop Habib ya, dibuka, wah duit ini. Itu nggak pakai sehari itu. Jadi yang mau ngambil ijazah nanti dikejar nih, minta ijazah ke Habib Alwi. Urusan fulus bisa pakai huwal habibul ladzi. Kalau untuk urusan permohonan ke pejabat, minta ijazahnya ke Mbak Latif. Dia punya isnad dari beliau ini ke Mbah Jamal. Mbah Jamal langsung dari Mbah Wahab. Mbah Wahab dari abahnya itu. Abahnya juga wali min auliyaillah. Nah itu 2 isnad sudah ya. Ustadzul Imam dari Mbah Wahab. Saya ada isnad sendiri ke Sayyidi Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah Al-Masri, Syekhul Azhar. Itu isnad beliau bacanya 1001. Itu kalau ijazahnya Imam Bajuri, 1 kali duduk baca 1001. Tuh yang mau ngamalkan sebarkan sudah fadhal. Kalau yang dari Mbah Jamal tapi bukan dari Mbah Wahab, itu hasil ijtihad beliau sendiri 1000. Itu beliau cerita waktu di majelisnya itu. Waktu dibilang sama Mbah Wahab, Mal iki mandi tenan ini, mujarab ini bacaan ini. Kalau nggak percaya coba. Waktu itu masih santri si Mbah Jamal deh. Malam dibaca, baca 1000. Saya niat besok mau pulang ke pondok naik bis nggak bayar. Oh, ini namanya mau nyoba kan, jangan yang terlalu aneh kan, sedang-sedang dulu aneh. Baca sudah huwal habibul ladzi terus sampai 1000. Zaman dulu kan santri sama duit itu kayak talak 1 kan. Susah duitnya santri zaman, apalagi ini zaman Indonesia baru merdeka dulu. Habis baca naik bis. Si kondektur kernet bahasa Jawanya itu pas ngelihat itu dilewati aja. Sampai ke rumah